Istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa julukan, di antaranya adalah Kota Budaya. Oleh karena itu, berhasil membawa banyak wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Reski Miftahul Royan, ini dia ragam budaya selengkapnya. Ketika mendengar sebutan Yogyakarta, Anda akan berpikir tentang keunikan salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Kota Yogyakarta ini disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang masih sangat melekat di kota Yogyakarta ini. Dan juga banyak bagian dari kota ini dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa di mana orang-orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada di kota Jogja ini. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, bangunan, hingga gedung-gedung di sepanjang jalan yang membuat kota Yogyakarta ini menjadi unik dan semakin cantik. Hal itulah yang membuat para wisatawan datang dan bertahan jika berkunjung ke kota Yogyakarta. Namun tak hanya itu saja, di Yogyakarta memiliki tempat wisata yang banyak dikunjungi. Anda dapat mengunjungi salah satu tempat wisata yang ramai, yaitu Malioboro, dengan aneka ragaman barang dagangan yang ditawarkan, seperti makanan hingga souvenir. Jika berada di Yogyakarta, ini akan terasa mudah karena didukung oleh transportasi yang begitu memadai, seperti kereta api, bus Trans Jogja, dan taksi yang tersedia dan mudah ditemukan di kota ini. Untuk mendapatkan perjalanan yang lebih santai dan tentunya menyenangkan selama berada di Yogyakarta, Anda dapat mencoba transportasi seperti becak atau andong untuk berkeliling, tentunya dengan harga yang ditawarkan sebagai kota wisata. Jalanan Jogja tentunya sangat ramai pengunjung karena banyaknya yang ingin mengabadikan dirinya bersama kerabat hingga keluarga. Namun setelah melewati jalanan Malioboro dengan begitu padat dan ramainya akan wisatawan, saya merasa sangat tidak afdol apabila sudah berada di Yogyakarta ini, namun belum menyaksikan tentang budaya dan kesenian yang ada di sini. Karena pada dasarnya Yogyakarta juga memiliki sebutan sebagai kota budaya. Dan kali ini saya sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat yang mengembangkan budaya seni tari, yaitu Sanggar Tari Dalam Pujo Kusuman.
Dalem Pujokusuman atau Dalem Danu Ningratan merupakan bangunan cagar budaya yang terletak di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Kalurahan Keparakan, Kemangren, Mergangsa. Pada saat ini Dalem Pujokusuman digunakan sebagai salah satu wadah pelestarian seni tradisional Yogyakarta di bawah pengelolaan Yayasan Pamulang Beksa Sasmita Wardawa, dan pada tahun 2011 ditetapkan sebagai Pusat Seni Tari Gaya Yogyakarta oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sanggar ini dulunya didirikan oleh orang asing dari negara Inggris yang bernama Hongki. Pandopo Dalem Pujokusuman saat ini hanya digunakan untuk tarian saja sebelum terjadinya gempa 2006 silam. Dalam sepekan rutin 3 kali diadakan kegiatan pentas seni tari untuk menyambut turis-turis asing. Di sanggar ini tak hanya ada pendopo saja, terdapat kafe di depan pendopo tersebut dengan mengusung nuansa klasik dan beberapa meja kursi kuno, disertai barang-barang jadul seperti sepeda ontel dan mesin ketik akan semakin terlihat cocok untuk berada di sekitaran pendopo. Kafe tersebut merupakan kafe dengan nama Kafe Dengoko. Kafe ini adalah bentuk usaha waralaba atau franchise di mana salah satu pemiliknya merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono VIII, Rama Titis. Sistem pembelajaran di sanggar kami atau di Yayasan Pamulangan Beksa Sasmita Wardawa ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama kategori anak-anak itu untuk usia 5 sampai dengan 13 tahun. Kemudian yang kategori kedua itu kategori dewasa usia 14 tahun sampai dengan tidak terbatas. Kemudian dari masing-masing kategori tersebut kami memiliki 5 tingkatan. Jadi ada tingkat 1 atau kelas 1 itu tingkat dasar, baik di masing-masing kategori. Kategori anak-anak ada 5 tingkat, kategori dewasa juga ada 5 tingkat. Kemudian untuk materi tari yang kita ajarkan di Yayasan Pamulangan Beksa Sasmita Wardawa ini spesifik tari klasik ke Yogyakarta saja. Dan untuk materi tarinya ada kurang lebih sekitar 20 macam jenis tari klasik ke Yogyakarta yang kita ajarkan di masing-masing kelas tersebut. Biasanya di kelas 1 atau kelas dasar itu hanya 1 materi saja. Tetapi nanti untuk yang kategori dewasa itu setelah tingkat 2 dan seterusnya itu biasanya materi tari tidak hanya 1, bisa 2 atau 3 tergantung dari bagaimana siswa nanti menyerap materi tarinya tersebut. Untuk persyaratan siswa masuk ke sanggar kami di Yayasan Pamulangan Beksa Sasmita Wardawa ini tidak ada syarat khusus atau istilahnya harus sudah bisa menari, tidak. Jadi siapapun yang ingin belajar menari, belum pernah belajar menari sekalipun, kami tetap menerima. Dan nanti dari tingkatan yang ada di masing-masing kategori tadi, untuk yang awal mula itu mereka berada di tingkat 1. Itu memang khusus untuk siswa-siswa yang ingin belajar tari klasik mulai dari dasar atau belum pernah belajar tari sama sekali. Jadi kita tetap menerima siapapun yang ingin belajar tari klasik ke Yogyakarta tanpa harus dia memiliki basic terlebih dahulu. Untuk gamelan itu sebetulnya kami ada kelas karawitan. Tetapi untuk semester ini kita belum memulai kelas karawitan dikarenakan yang pertama untuk peminatnya untuk kelas karawitan belum begitu banyak. Kemudian kalau gamelannya sendiri biasa kita gunakan untuk acara-acara tertentu. Misalnya setiap Selasa Legi itu kita punya agenda acara jogetan Selasa Legen, di mana setiap Selasa Legi itu kita latihan bersama-sama, tidak memandang ini anak-anak atau dewasa dari tingkat berapa, ini semuanya campur. Bahkan alumni itu pada datang untuk istilahnya nostalgia, kangen-kangenan begitu, kita menari bersama diiringi dengan gamelan live. Jadi setiap 35 hari sekali kita latihan dengan gamelan. Selain itu gamelan sendiri juga biasa kita gunakan untuk workshop-workshop tertentu. Biasanya ada dari sekolah-sekolah yang meminta workshop tari dan karawitan. Nah, di situ kita ajarkan karawitan juga.
kami memiliki visi dan misi untuk melestarikan tari klasik gaya Yogyakarta. Tentunya dengan melestarikan itu tidak hanya semata-mata lalu mengajarkan yang sudah-sudah, tetapi bagaimana kita menumbuhkan daya tarik kepada generasi muda supaya mereka mau untuk belajar tari klasik gaya Yogyakarta. Salah satu strategi kami adalah bagaimana memperkenalkan tari klasik gaya Yogyakarta ini dengan kemasan yang kekinian. Artinya kemasan tersebut menjadi daya tarik anak muda zaman sekarang untuk bisa belajar tari klasik gaya Yogyakarta. Kontennya tetap sama, tari klasik gaya Yogyakarta tidak berubah, hanya saja bagaimana kita mengemas tarian tersebut menjadi lebih menarik. Dan di sini strategi kami boleh dibilang cukup berhasil karena generasi saat ini yang istilahnya sudah generasi baru Gen Z begitu, yang sudah era globalisasinya sudah sangat kental begitu, tetapi mereka malah tertarik sebetulnya yang klasik itu seperti apa sih. Dan disinilah ketertarikan mereka itu, lalu mereka belajar ingin tahu menari tari klasik gaya Yogyakarta itu kayak apa, seperti itu. Jadi salah satu visi misi kami yaitu mempertahankan, melestarikan tari klasik gaya Yogyakarta, tentu saja dengan pengembangan-pengembangan yang tidak meninggalkan akar budayanya, dikemas demikian rupa supaya menjadi menarik untuk saat ini. Saya jadi pelatih di Sanggar Yayasan Pamulangan Bukso Sasminto Mardowo dari tahun 1993. Jadi awal mula saya lulus dari sekolah SMKI. Kebetulan yang punya sanggar ini Ibu Sasminto itu sebagai guru di SMKI, terus meminta saya untuk membantu melatih di bagian atau di anak-anak. Kalau format yang benar itu dari yayasan, semua materi itu kita mengacu dari yayasan yang kita pelajari. Tetapi untuk teknik kita juga, karena untuk anak-anak kita harus mencari bagaimana supaya anak-anak itu bisa menirukan teknik-teknik yang benar dalam menari tari klasik. Dan tentunya tidak lepas dari segala materi yang ada di yayasan ini. Yang jelas ada, kalau anak-anak itu kita harus mencari teknik yang bisa dipahami oleh anak-anak, pahami secara menari yang benar. Tapi kalau yang untuk dewasa itu sudah masuk ke teknik dalam menari yang benar itu yang seperti apa. Tapi kalau anak-anak itu benar-benar teknik tapi masih bisa dimaklumi karena masih usia dini, masih usia anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa itu harus benar-benar memasuki teknik yang benar. Jadi dalam menari itu harus bagaimana mempelajari, mendalami materi itu dengan benar. Ya tentunya kita harus memberikan motivasi ke anak-anak dalam mempelajari tari klasik seperti ini. Memang ini tarian yang sangat susah daripada tarian yang lain, tetapi untuk anak-anak kita harus kasih pengertian bahwa ini adalah kebudayaan, dari salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang kita punya. Kita harus melestarikan budaya itu, dan kebetulan anak-anak itu juga sangat menyukai dengan tidak ada keterpaksaan. Jadi mereka melakukan dengan sepenuh hati, dengan senang, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi saya sebagai seorang pelatih di zaman yang seperti ini, di zaman modern seperti ini. Tapi anak-anak masih banyak yang mau mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia ini, terkhusus tari klasik gaya Yogyakarta yang ada di yayasan ini. Memang ada bagian-bagian gerak tertentu yang susah. Itu memang harus pelan-pelan untuk anak untuk mempelajarinya. Yang jelas dengan tidak ragu-ragu, dengan semangat, dengan mencintai, pastinya nanti gerak itu akan
bisa dilakukan oleh mereka dengan benar, dengan baik, ya, yaitu gerak-gerak khusus, gerak-gerak yang memang tingkatannya sudah tingkatan yang sulit. Itu juga anak-anak kita berikan motivasi bahwa itu semua bisa dilakukan, semua bisa dilihat. Jadi kalau yang paling susah itu dengan penjiwaan. Jadi dalam tari klasik itu ada 3 unsur pokok yang harus dipelajari, yaitu wirogo itu gerak tubuh, dengan wiromo itu kepekaan dalam irama atau musik, wiroso itu penjiwaan, bagaimana itu kita menari dengan sepenuh jiwa, dengan menjiwai apa yang kita lakukan, apa yang kita tarikan. Itu memang yang paling susah itu anak-anak untuk mempelajari penjiwaan. Tetapi dengan kita memberikan keterangan, kita memberikan motivasi, dengan memberikan sedikit pengertian, banyak pengertian, anak-anak dan peserta penari, murid-murid di sini bisa untuk melakukannya.
Pada penampilan tari-tarian ini terdiri dari berbagai macam tari seperti tari Naung Sekar, tari Sari Kusumo, tari Golek, dan tari Retno Asri. Setiap tarian juga memiliki makna tersendiri, seperti tari Naung Sekar menggambarkan tentang gadis cilik yang cantik dan pandai menari, seperti bunga tertiup angin dengan senyum anggunnya, melenggak-lenggok mengalun indah, gemulai seperti menata dan mengumpulkan bunga. Kemudian ada tarian Sari Kusumo yang menggambarkan seorang gadis yang menari mulai dari saat pertama dan menjadi lebih baik lagi. Lalu tari Golek menggambarkan seorang remaja putri yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang memasuki fase kedewasaan. Lalu yang terakhir, tari Retno Sari memiliki arti untuk ekspresi seorang gadis remaja yang penuh semangat dalam masa pertumbuhannya yang sangat dinamis. You think you're so pretty, but I think you much more like monkey. You think you're so sexy, but I think you much more like Peachy. You always tell a story how much perfect you are and tell me she is very busy to choose the one who get lucky to be with her. What's the problem with you? You buy a friend with your money, so what's the problem with you? You're like an angel, give me present, don't be ridiculous. An egoistic Lydia, she's very busy to choose the one who get lucky to be with her. You are sicker. Kita telah melihat bersama bagaimana proses latihan hingga pementasan yang ada di sanggar ini. Dan tentunya sanggar nari dalam Pujo Kusuman ini sangat direkomendasikan buat seluruh wisatawan yang sedang berkunjung di daerah istimewa Yogyakarta, hanya untuk sekedar menikmati atau belajar tarian secara gratis. Saya Reski Miftahul dan seluruh kerabat kerja Ragam Budaya izin pamit dan sampai jumpa. Psycho pengennya nggak ngapa-ngapain. Kerekam kan barusan. Ayo, BTSI itu nanti kita buat di paling depan. Pengennya nggak ngapa-ngapain. Oke guys, kali ini kita sedang menunggu jam istirahat. Beres dulu yang adalah daerah yang biar kelihatan. Kan? Ya sengaja, kan namanya juga BTS. Psycho girl. Psycho